Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya RP Channel N3. Kali ini saya ingin sharing informasi kepada teman-teman pejuang madrasah, khususnya guru-guru madrasah, sehubungan dengan telah terbitnya SK Dirjen Pendis nomor 3932 tahun 2021 tentang petunjuk teknis seleksi pengangkatan kepala madrasah pada madrasah. Nah, juknis ini bertujuan sebagai acuan bagi penyelenggara pengangkatan kepala madrasah di lingkungan Kementerian Agama, termasuk bagi yayasan, lembaga penyelenggara pendidikan madrasah yang akan mengangkat kepala madrasah. Menurut saya ini teman-teman sangat baik, apalagi berdasarkan pengamatan saya selama ini terhadap bagaimana peraturan pengangkatan kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sangat berbeda-beda, kawan-kawan. Antara yayasan yang satu dengan yayasan yang lain itu tidak sama. Demikian juga lembaga penyelenggara pendidikan madrasah lainnya juga tidak sama. Nah, jadi juknis ini bisa menjadi pedoman dalam rekrutmen kepala madrasah di madrasah. Nah, pada video ini saya hanya menjelaskan mekanisme rekrutmen kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lebih dikenal kita sebut dengan istilah madrasah swasta. Adapun alasannya, yang pertama, jumlah madrasah di Indonesia ini yang diselenggarakan oleh masyarakat itu lebih kurang 90%, ya, lebih banyak dibandingkan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, petunjuk teknis ini menurut saya ini sesuatu yang baru bagi warga madrasah terkait bagaimana prosedur pengangkatan kepala madrasah pada madrasah swasta. Jadi itulah sebabnya kenapa pada pertemuan kita kali ini saya hanya membahas bagaimana rekrutmen pengangkatan kepala madrasah pada madrasah swasta. Nah, bagaimana mekanisme pengangkatan kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat? Untuk itu, ikuti terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana petunjuk teknis seleksi dan pengangkatan kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada juknis ini, pada bab 1 ada persyaratan umum dan ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon kepala madrasah swasta. Yang pertama kita bahas persyaratan umum. Persyaratan umum banyak di juknis ini, saya menyebutkan hanya sebagian saja. Yang penting antara lain memiliki kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Tentu ini juga penting Bapak Ibu, karena sebagai seorang kepala madrasah yang berciriskan agama, tentunya seorang kepala harus mampu membaca dan menulis Al-Quran. Yang berikutnya, pendidikan minimal sarjana atau S1 atau D4 kependidikan, atau bukan kependidikan tapi dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Selanjutnya, diutamakan memiliki sertifikat pendidik. Jadi kata-kata diutamakan, berarti berdasarkan juknis ini boleh juga yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Tapi kalau ada di madrasah itu yang memiliki sertifikat pendidik, ya silakan dapat diusulkan begitu.
Kemudian usia paling tinggi 55 tahun pada saat pengangkatan pertama nanti sebagai kepala madrasah. Kemudian pengalaman jadi guru minimal 6 tahun. Nah, ini berbeda dengan persyaratan umum untuk jadi kepala madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah itu minimal 9 tahun. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas nafsa. Ini berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Kemudian persyaratan umum lainnya memiliki nilai prestasi ya pegawai negeri sipil, kalau dia pegawai negeri sipil dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu, guru PNS juga bisa direkrut menjadi kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian memiliki nilai PKG dengan sebutan paling rendah baik untuk 2 tahun terakhir ini juga. Nah, itulah antara lain persyaratan umum untuk menjadi mengikuti seleksi bakal calon kepala madrasah. Selanjutnya ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon kepala madrasah. Apa saja itu? Yang pertama, daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi ijazah, ya, kualifikasi akademik. Yang ketiga, fotokopi sertifikat pendidik untuk guru PNS. Yang keempat, fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir. Ini juga untuk guru PNS. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Berikutnya, surat keterangan sebagai guru tetap yayasan minimal 3 tahun. Selanjutnya, fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 tahun terakhir. Ini juga berlaku untuk yang guru PNS. Selanjutnya, syarat administrasi yang harus dilampirkan fotokopi hasil PKG dalam 2 tahun terakhir. Berikutnya, fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi kepala madrasah. Selanjutnya, surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas nafsa yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Selanjutnya, surat rekomendasi dari camat dan pengawas pembinanya. Jadi, dalam rekrutmen nanti harus ada surat rekomendasi dari pengawas madrasah yang berada di bawah binaannya. Terakhir, melampirkan fotokopi piagam-piagam, dokumen-dokumen yang relevan. Nah, apabila nanti calon kepala madrasah ini sudah lolos persyaratan administrasi, maka selanjutnya yayasan atau penyelenggara pendidikan bersama dengan pengawas pembinanya menseleksi administrasi bakal calon kepala madrasah ini. Nah, setelah diverifikasi, ya, dinilai, lalu diterbitkan keputusan hasil seleksi administrasi tadi. Selanjutnya, hasil seleksi administrasi tadi dilaporkan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Selanjutnya, bakal calon kepala madrasah swasta ini selanjutnya mengikuti seleksi substansi. Jadi ada 2 macam yang harus diikuti oleh calon ini, seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi. Untuk menyelenggarakan seleksi substansi ini, maka yayasan atau penyelenggara pendidikan membentuk tim, di mana timnya ini terdiri atas 3, yaitu 1, pimpinan yayasan penyelenggara pendidikan, 2, kepala seksi Penmat atau Pendis kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, yang ketiga pengawas madrasah. Tapi yayasan atau penyelenggara pendidikan
dapat juga melaksanakan seleksi substansi ini bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Selanjutnya, apabila dari hasil seleksi substansi ya calon kepala madrasah ini dinyatakan lulus, maka langkah selanjutnya calon kepala madrasah ini wajib mengikuti pelatihan. Namanya pelatihan calon kepala madrasah. Ya. Jadi pelatihan calon kepala madrasah ini nantinya akan diusulkan oleh yayasan atau penyelenggara pendidikan kepada Kanwil atau Kanmenak Kabupaten Kota untuk mengikuti pelatihan calon kepala madrasah, di mana penyelenggara pelatihan ini dilakukan oleh Pusdiklat Teknis secara mandiri. Direktur GTK Madrasah secara bekerjasama dengan Pusdiklat atau lembaga lain secara bekerjasama dengan Pusdiklat Teknis. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kepala madrasah yang sudah duduk di dalam jabatannya sebagai kepala madrasah? Maka di Juknis ini dinyatakan bahwa bagi kepala madrasah yang sudah menduduki jabatan tetapi belum pernah mengikuti pelatihan calon kepala madrasah, maka kepala madrasah yang bersangkutan wajib mengikuti pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah, dan itu dilakukan secara mandiri melalui Kementerian Agama Kabupaten Kota kepada Balai Diklat Keagamaan. Dan bagi yang sudah lulus mengikuti diklat calon kepala madrasah, nanti akan diberikan surat tanda tamat pelatihan atau STTP calon camat. STTP ini merupakan salah satu syarat pengangkatan menjadi kepala madrasah. Jadi berdasarkan ini Bapak Ibu, untuk diangkat nanti dari calon camat menjadi camat definitif, maka harus dapat menunjukkan sertifikat ya STTP calon camat ini. Nah, tadi saya terlupa, bagi camat yang sudah menduduki jabatan tapi belum memiliki STTP calon kepala madrasah, maka wajib mengikuti pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah paling lambat 30 November 2022. Saya ulangi, kepala madrasah yang belum memiliki STTP calon kepala madrasah wajib mengikuti pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah paling lambat 30 November 2022 ini. Nah, selanjutnya bagi calon camat yang sudah lulus diklat calon camat nanti mendapatkan surat tanda tamat pendidik dan pelatihan, lalu akan diberikan nomor unik kepala madrasah atau disingkat dengan NUKM dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur GTK Madrasah. NUKM ini nanti akan dicatat dalam database Direktorat GTK Madrasah. Selanjutnya, bagaimana pengangkatan kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat? Pimpinan yayasan atau penyelenggara pendidikan mengusulkan terlebih dahulu calon kepala madrasah ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Selanjutnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota
merekomendasikan atas usul Yayasan Penyelenggara Pendidikan berdasarkan pertimbangan dari pengawas. Selanjutnya, pimpinan yayasan atau penyelenggara pendidikan barulah bisa mengangkat kepala madrasah hasil rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Selanjutnya, di juknis ini juga dijelaskan masa tugas seorang kepala madrasah. Masa tugas seorang kepala madrasah menggunakan istilahnya periodisasi. Jadi satu periode itu dalam kurun waktu 4 tahun. Penugasan kepala madrasah pada periode pertama paling sedikit 2 tahun. Artinya berikan waktu dulu 2 tahun. Jika ingin dievaluasi kembali, itu baru terserah kepada pimpinan atau penyelenggara pendidikan. Penugasan kepala madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahun dengan predikat paling rendah baik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman warga madrasah, ada SK Dirjen nomor 1111 itu kepada kepala madrasah wajib dilakukan penilaian kinerja, ada yang 1 tahun, kemudian ada yang 4 tahun. Jadi seorang camat yang telah bertugas pada satu periode dapat ditugaskan pada madrasah yang sama untuk periode penugasan berikutnya, tapi dengan syarat hasil penilaian kinerjanya baik 1 tahun maupun 4 tahunan berpredikat minimal baik. Nah, bagaimana dengan kepala madrasah yang apabila hasil penilaiannya tidak baik? Maka berdasarkan juknis ini tidak bisa diteruskan atau ditugaskan menjadi kepala madrasah pada madrasah tersebut. Kepala madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya dapat ditugaskan kembali jadi guru. Nah, selanjutnya bagaimana tata cara pemberhentian kepala madrasah? Yang pertama, apabila kepala madrasah yang bersangkutan mengundurkan diri. Yang kedua, hasil penilaian kinerja di bawah predikat baik. Yang ketiga, tugas belajar 6 bulan berturut-turut atau lebih. Yang keempat, tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan rohani. Yang kelima, diangkat pada jabatan lain. Misalnya ya, di masyarakat dia diangkat menjadi kepala desa misalnya, ya kan? Kemudian dia punya jabatan lain. Kemudian dikenakan sanksi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan. Seterusnya menjadi anggota partai politik. Ini saya garis bawahi Bapak Ibu, menjadi anggota, bukan pengurus saja. Anggota saja tidak dibenarkan, apalagi jadi pengurus partai politik. Selanjutnya, mencapai batas usia pensiun guru menurut ketentuan ya 60 tahun ke atas. Dan yang terakhir, jika kepala madrasah yang bersangkutan meninggal. Nah, khusus ya pemberhentian kepala madrasah yang berstatus bukan PNS itu ditetapkan oleh pimpinan yayasan atau penyelenggara pendidikan. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan tentang petunjuk teknis yang telah beredar di tengah-tengah kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf dan saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.